Novel 100.000 Years of Evening Key Bab 21-30. Chapter 21, Fang Tianjian. Langit masih biru dan cerah, dengan beberapa awan emas panjang tergantung di puncak gunung di kejauhan. Ini benar-benar ada di sini. Di tempat rahasia, Su yang berdiri di tempat yang tinggi, melihat sekeliling, pemandangan dan kenangan di sekitarnya secara bertahap tumpang tindih. Pada masa itu, pengawal kecil menciptakan kekuatan yang kuat di sini, Tian Fengsong. Namun, setelah bertahun-tahun, sekte dan pelayan kecilnya telah musnah dalam sungai waktu yang panjang. Tunggu, Su yang tiba-tiba merasakan sesuatu, lalu tersenyum di wajahnya dan berbalik untuk melihat Ling Qingsu. Kamu baru saja berlatih satu set ilmu pedang, aku akan memberimu pedang lagi, apakah kamu menginginkannya? Ling Qingsu memandang Su Yang dengan heran, iya. Oke, kalau begitu kita akan pergi dan mengambilnya, kata Su Yang, sosoknya dengan cepat menyapu ke satu arah. Ling Qingsu mengikuti Su Yang. Tian Fengsong adalah harta karun sebuah kota di masa lalu, bernama Fang Tianjian. Sebagai pelindung sekte, itu diatur di gunung es di tengah Midi. Baru saja Su Yang merasakan gelombang fluktuasi besar yang samar. Meskipun formasi hebat telah kedaluarsa, itu belum hancur. Sebagai inti dari formasi besar, Fang Tianjian masih eksis. Ketika Sekte Skyland berada di masa kejayaannya, ada pedang roh sebanyak Fang Tianjian. Hanya saja, siapa yang mengatakan bahwa sekarang Sekte Skyland telah jatuh, dan Ling Qingsu, penguasa Sekte, sebenarnya masih menggunakan pedang yang patah. Sekarang dia datang ke sini, dia secara alami ingin mengambil Fang Tianjian, yang awalnya milik Su Yang. Belum lama ini, di tengah jalan, tiba-tiba dari 4 arah dari tenggara ke barat laut, 4 orang mengepung Su Yang dan Ling Qingsu. Di kepala adalah seorang pria gemuk pendek gemuk dengan fitur menyimpang dan keburukan tidak lagi cukup untuk menggambarkan penampilannya, hanya aneh. 3 orang di belakangnya cukup bagus, tetapi 3 orang dengan penglihatan dan tanpa manik-manik sebenarnya dikepalai oleh pria gemuk ini. Kesengsaraan, jalan kesengsaraan, ada apa? Ekspresi Su Yang dingin, dan sudut mulutnya memandang orang-orang ini dengan bercanda. Ya, Anda dapat menebaknya. Kami Siliting dan Four Tigers. Pernahkah Anda mendengarnya? Anda meninggalkan semua yang ada di tubuh Anda dan Anda bisa berguling. Pria gemuk besar di depan berkata terus terang. Ya, bos kita ada di tahap inti emas, dan kita juga di tahap inti emas. Kamu masih dengan patuh mengeluarkan benda-benda di tubuhmu dan menahan pembunuhan. Orang berkaki anjing lainnya juga berkata dengan arogan. Su Yang bergerak-gerak di sudut mulutnya, 4 fase inti emas biasa, sangat kuat. Dia datang untuk merampoknya, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ling Qingsu menyapu dan menghunus pedangnya, membidik keempat perampok itu. Sekelompok bajingan, aku akan memenggalmu. Begitu suara itu jatuh, Ling Qingsu menjalankan pedang kehidupan ekstrim dan akan membunuh. Su Yang buru-buru menangkapnya. Tenanglah, kamu perempuan, bisakah kamu berhenti menebas dan menebas di setiap kesempatan? Aku akan berbicara dengan mereka dulu. Su Yang berkata bahwa dia harus mengkritik sifat pemarah Ling Qingsu. Ling Qingsu menginjak kakinya, seolah tidak puas, masih menatap keempat perampok itu, seolah selama ada yang salah, mereka akan menebas mereka dengan pedang. Su Yang melangkah maju perlahan, mendatangi mereka, dan perlahan mengulurkan jari. Aku menghitung 3, dan dalam 3, menghilang untukku, jika tidak, pernahkah kamu melihatnya? Dia akan membiarkanmu menghilang dari dunia ini. Keempat perampok memandang Su Yang dengan ekspresi luar biasa dan mengkonfirmasi bahwa Su Yang berada dalam periode pelatihan Qi, dan pria gemuk berkepala itu mencibir. Saya tidak tahu apakah Anda hidup atau mati, Anda tidak bersembunyi di belakang selama masa pelatihan, Anda masih berani bersiul dan bertanya, saya pikir Anda mencari kematian. Setiap orang yang mengira saya dalam masa pelatihan Qi meninggal, kata Su Yang ringan. Apakah kamu tidak dalam masa pelatihan Qi? Saya dalam masa pelatihan Qi, saya telah melatih Qi untuk waktu yang lama. Su Yang berkata dengan sedih. Aku bodoh, berpura-pura menjadi hantu, kata pria gendut itu dengan senyum dingin. Saya terpana dengan apa yang saya lakukan. Betina dibunuh, dan jantan cukup panjang dan tampan. Simpan untuknya. Ya, ketiga petugas itu berjalan mondar-mandir seperti Su Yang sambil menyeringai, dan tidak mengambil hati Su Yang. Pria tinggal, bukankah wanita selalu tinggal? Sial, mereka tidak akan terlibat. Su Yang merasa kedinginan. Karena kamu memilih untuk mati, jangan salahkan aku. Suara Su Yang jatuh, dan sosoknya tiba-tiba mendekat. Ini cukup gila selama masa pelatihan. Ketiganya juga membanting dahi Su Yang dengan pukulan, bersumpah untuk meledakkan Su Yang menjadi daging. Klik, ada beberapa suara tulang patah dan runtuh, dan Su Yang bertabrakan dengan 3 penggarap inti emas. 3 penggarap inti emas memuntahkan darah, dan pergelangan tangan mereka dihancurkan menjadi terak oleh kekuatan tirani dalam kilatan petir. Tulang di seluruh tubuh juga terpengaruh, membuat suara berderit, dan dengan cepat patah dan hancur. Dalam sekejap, 3 fase inti emas mati. Melihat pemandangan ini, Ling Qingsu tahu lebih banyak tentang ketangguhan leluhurnya. Mengangkat beban berat untuk membunuh 3 fase inti emas dalam hitungan detik, bukan fase gua langit, bagaimana cara melakukannya? Pada saat ini, seekor binatang buas Yuan yang mendekati anjing susu kecil itu melompat keluar, menelan inti emas 3 orang dalam satu gigitan, dan melompat ke bahu Su Yang dengan puas, menggosok pipi Su Yang.
Pria gemuk yang sombong itu tercengang, dan bau urin keluar dari selangkangannya. Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu dia telah mengalahkannya kali ini. Mereka bertiga sudah mati, selanjutnya terserah padamu. Su Yang berbalik dan memandang pria gendut itu. Bukankah kamu dalam masa pelatihan Ki? Kamu tidak dalam masa pelatihan Ki. Pria gendut itu sangat takut sehingga dia hanya bisa mengulangi kalimat ini. Hanya saja, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Su Yang sebenarnya hanyalah masa pelatihan. Sebelum Mid Golden Core Cultivator, basis kultivasi tersembunyi yang sempurna hanya bisa menjadi tahap jiwa yang baru lahir. Memikirkan pria gendut di sini, dia hampir mati di tempat. Saya benar-benar dalam masa pelatihan Ki. Su Yang berkata dengan sangat serius. Oke, aku sudah mengatakan banyak hal kepadamu, dan aku membuang banyak waktu. Kamu akan puas jika kamu mati. Su Yang menepuk telapak tangan si Fatih Tianlinggai. Bagaimanapun, pria gendut juga merupakan tukang reparasi inti emas, menjilati darah selama bertahun-tahun, dan memiliki kualitas psikologis yang baik. Tiba-tiba dia mengangkat lengannya, telapak tangannya menghadap ke langit, dan siklon hitam berkumpul di telapak tangannya, dan segala sesuatu di sekitarnya terlibat dan berubah menjadi debu. Bagaimana dengan periode Yuan Ying? Aku tidak akan menunggu mati saja. Serangan angin yang menggigit dan kejam. Pria gemuk itu berteriak, menyambut Su Yang. Gale Slash adalah ketenarannya, dan sekarang dia telah mengambil 200% dari kekuatannya, menempatkan dirinya sampai mati, memainkan kekuatan terbesar dari Beating Yuan Slash. Ledakan, Su Yang dan pria gemuk itu dalam bentuk terhuyung-huyung, Su Yang dengan mudah menghindari serangan pria gemuk itu, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria gemuk itu. Pria gemuk itu berputar 360 derajat di udara beberapa kali sebelum dia jatuh ke tanah, napasnya hilang. Anda mengatakan Anda, apa yang salah? Anda harus datang ke perampokan. Su Yang mencibir. Chapter 22, Teratai Salju. Yusan Yang tidak jauh, mendengar suara pertempuran, senyum puas muncul di wajahnya, berpikir bahwa 4 hantu yang sedang memancing ikan itu adalah orang mati. Segera, dia bergegas masuk dan melihat Su Yang menamparkan pria gemuk itu sampai mati. Yusan Yang hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Itu Su Yang. Jenis ikan apa ini? Ini Hades. Terlebih lagi, Su Yang lebih kuat dari yang dia kira, bisa jadi 4 periode emas, dan Su Yang menamparnya sampai mati. Semakin Yusan Yang memikirkannya, semakin ketakutan dia, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Karena di sini, kenapa repot-repot pergi? Suara Su Yang datang, dan Yusan Yang menoleh untuk melihat, takut buang air kecil di tempat, Su Yang tidak tahu kapan dia benar-benar berlari di depannya. Su Yang menatap Yusan Yang dengan senyuman tetapi matanya terasa dingin. Mereka berempat adalah hantu di balik rokmu, tanya Su Yang. Kulit Yusan Yang menjadi kaku, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Jika dia tidak setuju dengan jawaban Su Yang, saya khawatir kepalanya akan bergerak cepat. Meskipun, ini masalahnya, tapi aku jelas tidak meminta mereka untuk merampokmu. Ini adalah ide mereka sendiri. Yusan Yang berkata dengan menyedihkan, dan saat berbicara, dia secara tidak sadar menggunakan teknik menawan. Mata mengalir, sosoknya bergoyang dengan anggun. Jika dia digantikan oleh pria normal, dia tidak akan bisa mengendalikannya sejak lama. Sayangnya, Yusan Yang menghadapi Su Yang, monster tua yang telah hidup selama 100.000 tahun. Oke, simpan set Anda, kata Su Yang dingin, melihat pesona Yusan Yang dengan ekspresi jijik. Yusan Yang kemudian ingat bahwa ilusi dan Meishu tidak berguna bagi Su Yang. Dia sebenarnya secara tidak sadar menggunakan Meishu sekarang. Jika Su Yang percaya bahwa dia adalah provokasi, dia akan tamat. Segera dia buru-buru menyingkirkan teknik menawan itu, dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku memperingatkanmu lagi, jangan main-main denganku. Jangan sombong. Su Yang selesai berbicara dengan dingin, mengabaikan Yusan Yang, berbalik dan berjalan ke arah Fang Tianjian berada. Alasan mengapa dia menyelamatkan Yusan Yang adalah karena Su Yang merasa bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yusan Yang, dan Yusan Yang tidak punya nyali. Tunggu, Yusan Yang tiba-tiba teringat sesuatu, bingung sejenak, dan berseru. Su Yang berhenti, berbalik dan bertanya, apa yang kau suruh untuk kulakukan, tidakkah kau ingin menjauh dariku? Yusan Yang tersenyum pahit, tentu saja, dia tidak ingin tinggal bersama Su Yang, dewa pembunuh, itu terlalu menakutkan dan berbahaya. Aku hanya memikirkannya sebentar, bukankah ini kesempatan? Selama dia memeluk paha Su Yang, belum lagi dipromosikan oleh Su Yang, selama berita itu memberitahu orang lain, haknya untuk berbicara di Kabupaten Tianwu akan sangat meningkat. Leluhur tua Su, saya tahu bahwa ada teratai salju es di area rahasia, dijaga oleh monster. Monster itu kuat, saya bukan lawan, tapi saya bersedia memimpin jalan untuk orang dewasa. Saya tidak tahu jika orang dewasa tertarik. Petik 2. Teratai salju teratai es, ketika lahir 10.000 tahun yang lalu, pasti akan menyebabkan pertempuran yang menakutkan, dan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya melangkah maju dan bersaing dengan darah. Sebenarnya ada tanaman di area rahasia ini. Su Yang menunjukkan ketertarikan dan sangat tertarik. Ia memiliki pil penantang surga, dan ia membutuhkan Ice Pond Sausurea sebagai bahan utamanya. Cuma mencari Ice Pond Sausurea, Yusan Yang mengirimkannya kepadanya. Su Yang merasa bahwa Yusan Yang tidak terlalu mencolok. Kemana? Bawa aku ke sana. Perintah Su Yang. Oke, saya akan menunjukkan jalan kepada orang dewasa. Yusan Yang sangat gembira dan buru-buru memimpin jalan. Ling Qingsu memandang Yusan Yang dengan curiga, menarik sudut pakaian Lalei, dan berkata, leluhur tua Su, apakah kita benar-benar akan mengikutinya? Jika tidak, dia tidak benar, apakah dia akan memasang jebakan untuk menyakiti kita?
Su Yang terkekeh pelan ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, hanya dengan dia, bahkan jika dia benar-benar mempermainkannya, apakah aku masih takut? Ling Qingsu berpikir sejenak, memang demikian halnya, dengan leluhur, apakah Anda masih takut dengan trik bermain Yusan Yang? Semuanya konspirasi dan licik, sebelum kekuasaan absolut, semuanya ada di atas. Jika Yusan Liang telah mendengar tentang pikiran Su Yang dan Ling Qingsu, dia mungkin akan menangis. Dia benar-benar hanya ingin menyenangkan Su Yang, tetapi dia tidak berani memiliki pikiran berantakan lainnya. Segera, Su Yang mengikuti Yusan Yang ke puncak yang tertutup salju. Gunung ini, Su Yang, memiliki beberapa kesan. Saat itu adalah salah satu puncak utama dari Sekte Tianfeng. Sangat megah dan megah. Tetapi hari ini, kecuali puncak gunung yang tidak berubah, semua bangunan lainnya telah hilang, Anda hanya dapat melihat beberapa dinding yang rusak di bawah salju putih dari waktu ke waktu. Tuanku, di depan, Yusan Yang menunjuk ke puncak gunung di depan. Puncak gunung hanya berjarak beberapa menit dari mereka, dan garis besar sudah bisa dilihat. Seseorang ada di atasnya, dan seseorang telah menaikinya lebih dulu. Su Yang melirik ke puncak gunung dan berkata, apa yang harus dilakukan kemudian? Ling Qingsu mengerutkan kening. Aku yakin akan memenangkan teratai salju jiwa es, yang berani meraih dan membunuh. Niat membunuh yang hampir substantif kuat terpancar dari Su Yang, meskipun itu hanya nada samar, itu tidak diragukan lagi. Ling Qingsu mengecilkan bahunya, berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk memiliki niat membunuh seperti itu? Merasakan niat membunuh Su Yang, Yusan Yang sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, dan gelombang ketakutan dari lubuk hatinya menyapu seluruh tubuhnya. Segera, dia mencapai puncak-puncak. 5 pembudidaya tahap inti emas menghadapi monster dengan rambut putih jernih dan garis-garis hitam murni di punggungnya, seperti monster mirip macan tutul. Macan tutul jahat yang haus darah. Su Yang tercengang. Macan tutul jahat haus darah memiliki kekuatan bayi hidung setengah langkah, dan dapat membunuh pembudidaya, serta mengkonsumsi esensi pembudidaya untuk meningkatkan kekuatannya. Kultivator di atas macan tutul jahat yang haus darah umumnya sudah mati. 5 penggarap inti emas tidak bisa berhadapan langsung dengan macan tutul jahat yang haus darah, mereka sudah mati. Tentu saja, sekarang dia ada di sini, situasinya secara alami berbeda. Kalian, cepatlah, aku akan membantumu menghadapi macan tutul jahat yang haus darah. Jangan berterima kasih, teratai salju jiwa es akan menjadi hadiahmu. Su Yang melangkah maju dan berkata. 5 prajurit tahap inti emas mendengar kata-kata itu dan berbalik pada saat yang sama, ingin melihat siapa yang benar-benar bernafas. Melihat bahwa itu sebenarnya adalah seniman bela diri kecil selama masa pelatihan, dia hampir tertawa di tempat. Apa sih, sebenarnya ada seorang kultivator dalam masa pelatihan Ki, bukankah kamu bercanda? Lalu ada 2 periode inti emas. Bagaimana jika ada 2 periode inti emas? Kita berlima, 2 di antaranya, hehe. Hehe, 5 prajurit tahap inti emas adalah pembahas yang acuh tak acuh, yang tidak menyadari bahwa mereka akan mati. Su Yang menggelengkan kepalanya, sepertinya mereka tidak menyadari kengerian macan tutul jahat yang haus darah. Karena mereka tidak membutuhkan bantuan, Su Yang memandang mereka dengan dingin di sampingnya. Kalian bertiga, teratai es dan salju milik kami, jadi jangan mengingini, keluarlah. Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, teratai salju jiwa es milik saya. Apa maksudmu? Bukan, seorang pemula dalam periode pelatihan Ki, masih ingin mengambil makanan dari mulut 5 penggarap inti emas kita. Chapter 23, Terobosan Ling Qingsu. Su Yang masih tersenyum dan berkata, karena kamu akan segera mati. 5 tukang reparasi zaman Jin dan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba menjadi marah. Kamu adalah seorang kultivator terkutuk, dan kamu memiliki nada yang gila, kamu bisa mengatakannya jika kamu ingin mati. Saat aku memecahkan binatang buas ini, aku akan membunuhmu. Pria itu berkata, dan memandang Ling Qingsu dan Yusan Yang di belakang Su Yang, dengan mata penuh nafsu. Hei, kedua wanita ini sama-sama luar biasa. Beruntung bagi saudara-saudara kita. 5 prajurit inti emas tertawa semakin sedih. Sikat, Ling Qingsu menghunus pedangnya, wajahnya pucat, dan mengertakkan gigi dan berkata, bah, beberapa murid, lihat aku membunuhmu. Su Yang menggelengkan kepalanya dan memegang Ling Qingsu. Oke, jangan sia-siakan energimu, mereka tidak akan hidup lama. Su Yang tiba-tiba merasa sangat menarik. Semua orang merasa bahwa dia dalam masa pelatihan Ki. Faktanya, dia memang dalam masa pelatihan Ki. Itu hanya 9.999 tingkat pelatihan Ki. Saya menyarankan Anda untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Jika Anda terus tinggal di tempat ini, Anda akan mati dengan menyedihkan. Su Yang melihat mata biru macan tutul jahat yang haus darah, dan pada saat ini mereka perlahan berubah menjadi merah darah. Macan tutul jahat yang haus darah sudah siap untuk bergerak, dan para pembudidaya inti emas ini tidak akan hidup lebih dari 1 menit. Apalagi yang ingin dikatakan oleh 5 pembudidaya tahap inti emas, ketika mereka tiba-tiba melihat macan tutul jahat yang haus darah berubah menjadi bayangan, dan bergegas ke arah mereka. Kecepatan itu, sangat cepat, mencapai 1 orang dalam sekejap mata. Cakar tajam berlari melintasi perut Golden Core Cultivator dalam sekejap. Sebelum seniman bela diri inti emas sempat berteriak, inti emas itu pecah dan mati. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi mayat. Yang lain tercengang, dan ketika mereka bereaksi, macan tutul jahat yang haus darah sudah di depan mereka. Tolong, mereka berteriak ketakutan. Bunga darah mekar dengan cepat, dan macan tutul jahat haus darah seperti memasuki tanah tak bertuan. Di bawah cakarnya yang tajam, prajurit inti emas bukanlah musuh satu.
5 prajurit inti emas mati begitu saja. Pada saat ini, Su Yang menyikat pedangnya, menikam macan tutul jahat yang haus darah. Macan tutul jahat yang haus darah memiliki karakteristik, jika ia dapat membunuhnya dalam 1 menit setelah menelan darah seorang pejuang, kekuatan obat yang terkandung dalam pil iblisnya 10 kali lipat dari biasanya. Namun, dalam 1 menit, keefektifan pertempuran macan tutul jahat yang haus darah juga akan menjadi kekerasan beberapa kali karena baru saja menelan darah pembudidaya. Pedang kehidupan ekstrim, Su Yang berteriak keras, ujung pedang bersinar dengan lingkaran cahaya merah, suara menembus udara terdengar, pedang menembus, dan ruang itu tampak beriak. Wajah Yusan Yang tampak seperti warna tanah dari belakang, yang ini sangat kuat. Aku tidak bisa membantu tetapi membandingkan diriku, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa jika target pedang ini adalah dia, toh tidak ada cara untuk melawannya, hanya kematian. Macan tutul jahat yang haus darah memiliki mulut yang besar, dan pil binatang berwarna merah darah menyembur keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pil binatang itu menghantam, angin dingin terasa pahit, dan dia berlari ke pedang panjang Su Yang dalam sekejap mata. Su Yang mencibir, pil binatang adalah bagian paling inti dari monster, dan itu lebih penting daripada otak. Beberapa monster yang kuat, setelah kematian fisik mereka, dapat mengandalkan pil iblis untuk beregenerasi. Tapi sekarang macan tutul jahat haus darah sebenarnya langsung memuntahkan pil binatang untuk bersaing dengan Su Yang, yang cukup untuk melihat kengerian Su Yang. Melihat macan tutul jahat haus darah memuntahkan pil iblis, Su Yang tidak khawatir. Menyingkirkan pedangnya, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya ke arah pil obat. Kelopak mata Yusan Yang berkedut saat dia meraih alkimia monster itu dengan tangan kosong. Su Yang akan mati. Alkimia batin monster buas bukanlah telur yang rapuh, tetapi bagian terkuat dari monster buas itu metode serangan dari beberapa alkimia batin monster bahkan lebih ganas dan tidak normal. Benar saja, ketika tangan Su Yang menyentuh pil batin monster beast, langsung, hawa dingin putih terpancar dari pil batin monster beast yang menyelimuti tubuh Su Yang. Klik, udara dingin yang putih langsung berubah menjadi zat dan es batu, dan Su Yang berubah menjadi manusia es kristal. Leluhur tua Su, Ling Qingsu tidak bisa membantu tetapi berteriak ketika dia melihat Su Yang melakukan ini. Mau tidak mau aku berlinang air mata. Mungkinkah leluhur, yang selalu tak terkalahkan, benar-benar terlipat di sini hari ini? Apa yang kamu menangis? Tenanglah, es batu yang tersegel itu berguncang dengan sekali klik. Bang! Kemudian, es batu meledak dalam sekejap, dan es batu yang putih berubah menjadi debu, berserakan di langit, seperti kabut putih. Su Yang berjalan keluar, di bawah kabut putih dan sinar matahari, lingkaran cahaya bertahan di sampingnya, seperti dewa perang. Ling Qingsu menghela nafas lega, dan Su Yang berjalan ke sisi Ling Qingsu, tersenyum dan mencukur hidung kecil Ling Qingsu. Wah, kamu tidak percaya pada nenek moyang. Pada saat ini, monster buas yang mengesankan barusan memiliki matanya yang kusam dan kaku. Baru saja Su Yang secara langsung menggunakan cara kekerasan untuk secara paksa menghapus hubungan antara macan tutul jahat yang haus darah dan empedu dalamnya. Macan tutul jahat yang haus darah kehilangan empedu di dalamnya dan mati seketika. Tunggu, kamu bisa makan ini dulu. Setelah 1 menit, itu akan sia-sia. Nanti, aku akan mengambil teratai salju jiwa es dan membuat alkimia untuk kamu makan. Su Yang menyerahkan pil bagian dalam monster di tangannya ke Ling Qingsu. Kandung dalam monster-monster itu tidak berwarna merah darah saat ini, itu berubah menjadi warna sebening kristal, dan terlihat sangat indah di bawah sinar matahari. Alkimia batin monster ini tidak hanya cantik, tapi juga memancarkan keharuman yang menggoda, yang membuat orang ingin menelannya dalam satu suap. Ling Qingsu masih mengerutkan kening. Bisakah pil dalam monster memakannya? Kenapa dia tidak tahu? Namun, apa yang dikatakan leluhur, bahkan jika dia memanggilnya untuk segera bunuh diri, dia akan mengeksekusinya tanpa syarat. Segera meraih empedu bagian dalam dan menelannya. Ledakan. Detik berikutnya, aura yang sangat kuat mengalir ke tubuh Ling Qingsu. Ling Qingsu tidak bisa mengendalikan aura kekerasan seperti itu, dan dia menyemburkan darah. Tetap stabil, tingkatkan kultivasi. Su Yang berkata dengan ringan, menekan bahu Ling Qingsu dengan tangan kanannya, dan aura putih samar disuntikkan ke tubuh Ling Qingsu, membantu Ling Qingsu menstabilkan aura kekerasan. Ling Qingsu melirik Su Yang dengan penuh rasa syukur, aura ini tidak dapat distabilkan, mereka adalah racun untuk membunuh orang, dan ketika distabilkan, mereka adalah ramuan tak tertandingi untuk meningkatkan kultivasi. Semua aura yang dapat dimobilisasi oleh Ling Qingsu dan digunakan untuk memengaruhi dunia. Setelah beberapa saat, dengan satu klik, basis kultivasi Ling Qingsu telah ditingkatkan dari level pertama periode Jin Dan ke level ketiga periode Jin Dan. Anda harus tahu bahwa setelah kultivator naik ke tahap inti emas, akan sangat sulit jika dia tidak meningkatkan level. Meskipun beberapa prajurit telah dipromosikan ke tahap inti emas di usia muda, pada akhirnya, mereka hanya dapat ditahan di tahap inti emas tingkat pertama selama sisa hidup mereka, dan mereka tidak akan dapat melangkah lebih jauh. Namun, sekarang, Su Yang hanya mengangkat basis kultivasi Ling Qingsu dari tingkat pertama tahap Jin Dan ke tingkat ketiga dalam 1/4 jam. Tepat di tingkat pertama promosi. Jika ini diketahui orang-orang di luar, saya khawatir rahan saya akan jatuh saat itu juga. Yusan Yang, yang telah melihat semuanya di tempat, sangat terkejut. Su Yang membunuh macan tutul jahat haus darah yang telah membunuh 5 penggarap inti emas dalam hitungan detik. Chapter 24, Chen Kuangdao. Adapun alkimia batin monster, dia tahu bahwa memakannya dapat sangat meningkatkan kultivasinya. Namun, vitalitas kekerasan itu menyebabkan semua orang yang ingin mengandalkan alkimia dalam monster untuk meningkatkan kultivasi mereka menuju kematian mendadak. Setidaknya dalam kesannya, tidak ada yang selamat. Akibatnya, pembunuh dari banyak organisasi pembunuh tidak bunuh diri dengan menelan racun, tetapi menelan alkimia dari monster-monster itu.
Karena tingkat keberhasilannya 100%. Tapi apa yang dia lihat barusan? Setelah menelan inti dalam monster, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga bisa meningkatkan tingkat kultivasinya. Pandangan dunia Yusan yang runtuh sedikit demi sedikit. Orang ini yang tampaknya dalam masa pelatihan, apa basis kultivasinya yang sebenarnya? Yusan yang tidak berani berpikir. Setelah Su yang mengangkat basis budidaya Ling Qingsu, dia berjalan ke sisi teratai salju jiwa es. Teratai salju es berwarna putih seluruhnya, memancarkan cahaya cemerlang, dan terlihat sangat suci. Dengan benda ini, kamu bisa memperbaiki pil semacam itu. Su yang bergumam pada dirinya sendiri, dengan senyuman di wajahnya. Terakhir kali dia meninggalkan penghalang, teratai salju jiwa es adalah ramuan terbaik dunia. Selama satu tanaman muncul, pasti akan menarik tembakan kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk merebutnya. Kali ini, status Ice Soul Snow Lotus anjlok, dan itu hanya bisa menarik para pembudidaya Golden Core Stage untuk memperjuangkannya. 10.000 tahun terlalu lama, dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, ini memberinya secercah harapan. Dia benar-benar telah berlatih Ki terlalu lama, dan dia telah terjebak dalam periode pelatihan Ki selama 100.000 tahun. Menerobos dan mempraktikkan Ki telah menjadi obsesinya. Berlatih Ki, saya akan melatih ibunya. Kali ini saya meninggalkan bea cukai, saya pasti akan menerobos pelatihan Ki dan mencapai yayasan. Su yang mengertakkan gigi. Leluhur, Ling Qingsu memandang Su yang telah lama menatap teratai salju jiwa es, dan tidak bisa membantu tetapi berbisik, karena auranya berangsur-angsur menjadi ganas. Su yang kembali ke akal sehatnya, memandang Ling Qingsu, dan berkata sambil tersenyum, aku baik-baik saja, ayo pergi, sekarang teratai salju jiwa es ini juga di tangan, ayo lanjutkan untuk mendapatkan pedang. Su yang berpikir sejenak, menoleh dan berkata kepada Yusan Yang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, bukankah kamu hanya ingin bersandar di pohon besar agar kamu bisa menikmati keteduhan? Saya memberi Anda kesempatan ini. Yusan Yang tampak gembira ketika mendengar ini, selama dia didukung oleh Su Yang, pohon besar, apalagi yang akan dia takuti. Terlepas dari perintah orang dewasa, jika ada yang perlu saya lakukan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga, kata Yusan Yang, menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin bersandar di pohon besar, dia secara alami harus membayarnya, pohon besar itu tidak bisa membiarkannya bersandar tanpa alasan. Kedepannya, kalian akan lebih memperhatikan berita tentang segala jenis eliksir, terutama level Ice Apparition Sausurea, atau yang lebih advance. Kapanpun kalian punya berita, datang dan beritahu saya, paham? Yusan Yang mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti. Sekarang setelah kamu mengerti, jangan ikuti aku lagi. Kamu tidak cocok untuk mengikutiku. Yusan Yang tercengang, lalu mengangguk dan berkata, oke. Setelah Yusan Yang pergi, Su Yang dan Ling Qingsu berjalan menuju Jue Bingshan lagi. Ju Bingshan bukanlah gunung besar, tapi hanya bukit setinggi sekitar 300 meter. Meski gunungnya tidak tinggi, tebingnya yang hampir 90 derajat, puncak gunung setajam ujung pedang, dan batu es halus yang terlihat seperti cermin dan bersinar dengan cahaya perak semuanya menunjukkan bahwa ini bukan gunung biasa. Namun, Su yang masih tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sekitar Gunung Juebing. Di gunung ini, ada sedikit fluktuasi energi spiritual, meski samar, tapi sangat kental, pasti ada harta karun. Karena tidak ada orang lain yang pergi, saya pikir kita harus tinggal dan melihat-lihat, jika tidak, akan memalukan jika kita melewatkan harta karun itu. Namun, gunung ini dikelilingi oleh tebing, dan es serta bebatuannya masih sekokoh batu, dan sama sekali tidak dapat rusak. Kami telah melihatnya dari atas ke bawah dan tidak menemukan apapun. Su yang lewat, dan semua komentar orang-orang ini ada di telinganya. Tampaknya pembudidaya lain juga tidak bodoh, gumam Su Yang. Saya melirik, dan semua yang hadir adalah penggarap tahap inti emas, dan tidak ada tahap jiwa yang baru lahir atau tahap jiwa baru lahir setengah langkah. Ya, benar-benar ada harta di dalamnya, itu pedang. Saya menyarankan Anda untuk membubarkannya, karena pedang itu milik saya. Su Yang berkata dengan ringan, dan segera mata semua orang terfokus pada Su Yang. Beberapa pembudidaya di tahap inti emas terakhir memandang Su Yang dengan kaget, dengan niat membunuh yang menakjubkan di mata mereka. Kubilang adik kecil ini, kamu sedang dalam masa pelatihan, di mana ada keberanian untuk melengking. Seorang prajurit di tahap akhir Jin Dan, dengan arogan berjalan di depan Su Yang. Su Yang dan Ling Qingsu di sebelahnya berada di tahap awal Jin Dan periode pelatihan Qi, dia benar-benar tidak peduli dengan mereka. Selain itu, penampilan Ling Qingsu dianggap yang terbaik di antara wanita yang pernah dia lihat. Ibu, siapa namamu? Aku tertarik padamu, ikuti aku. Pria itu menatap dada Ling Qingsu secara kontemplatif, adapun Su Yang di sebelahnya, dia mengabaikannya. Orang-orang di sekitar mengalihkan pandangan mereka ke sisi ini, dan ada pertunjukan yang bagus di wajah mereka. Hei, bukankah ini si setan Chen Kuangdao? Kedua orang itu tidak beruntung. Ya, dikatakan bahwa meskipun Chen Kuangdao ini hanya berada di tahap tengah inti emas, ia memiliki kekuatan dari tahap inti emas selanjutnya. Seorang kultivator dalam periode pelatihan Qi benar-benar bisa masuk. Ini harus menjadi kekuatan di belakang panggung. Bahkan jika ada kekuatan di belakang panggung, menurutmu apakah di belakang panggung mereka dikeraskan oleh backstage Chen Kuangdao? Memikirkan kekuatan di belakang Chen Kuangdao, orang yang mengatakan bahwa Su yang berada di belakang panggung baru saja diam. Kamu ingin mati. Bagaimana temperamen panas Ling Qingsu bisa menahan pria sembrono seperti itu? Dengan suara gemerincing, dia menghunus pedangnya dan menikamnya. Pedang kehidupan ekstrim. Kecepatan Ling Qingsu tiba-tiba meningkat, dan dengan pedang yang menentukan, dia menembus dada Chen Kuangdao.
Wajah Chen Guangdao serius, dan kekuatan ledakan Ling Qingsu melebihi imajinasinya. Namun, dia tidak takut, dan mengeluarkan pisau merah menyala dari belakang. Tebas dengan keras, pisau itu menebas secara vertikal, dan terdengar ledakan keras, seperti guntur, kilatan api tiba-tiba muncul, dan separuh dari langit yang dipantulkan adalah cahaya merah. Ledakan, Ling Qingsu dan Chen Guangdao meledak bersama, dan setelah ledakan itu mengangkat salju ke tanah dan pemandangannya mengejutkan. Su yang memandang Ling Qingsu dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Ling Qingsu lebih dari berani dan kurang dalam strategi. Untuk menghadapi orang kuat yang suka menggunakan kekerasan, dengan strategi, tidak perlu menghancurkan. Ling Qingsu dan Chen Guangdao bertarung menjadi satu kelompok, dengan gerakan dan trik yang ganas. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Ling Qingsu untuk secara bertahap dirugikan. Su yang menyaksikan adegan pertempuran, Ling Qingsu hampir kalah, berjuang untuk mendukungnya, seolah-olah sampan kecil dalam gelombang besar akan terbalik kapan saja. Hei, Ling Qingsu tidak memiliki pengalaman tempur, biarkan dia mengasah pengalaman bertarungnya, gumam Su Yang. Dia dengan sengaja mengembangkan Ling Qingsu menjadi generasi Tianjiao, sebagai master dari Sekte Tianlan, memimpin Sekte Tianlan menuju kemuliaan lagi. Chapter 25, Dialek Bersaudara. Dan sebagai generasi Tianjiao, bagaimana bisa tanpa efektivitas pertempuran? Tiba-tiba, terjadi ledakan. Ling Qingsu ditendang di dada oleh Chen Guangdao, dan darah merah cerah muncrat dari mulutnya yang halus. Dia terbang terbalik dan mendarat di samping Su Yang. Oh, kedua orang ini sudah berakhir. Melihat adegan ini, seseorang menghela nafas. Lihat, orang dalam masa pelatihan Qi masih di sana. Saya pikir dia melarikan diri. Saya tidak menyangka dia begitu berani dan dia belum lari. Dia telah berdiri di sana dan tidak bergerak sedikitpun. Bagaimana perasaanku bahwa dia takut dan bodoh? Saya bercanda, kultivator tahap inti emas sedang berjuang, dan seorang kultivator tahap pelatihan Qi benar-benar dapat menyaksikannya. Bahkan jika dia mati, hidupnya sangat berharga. Orang-orang banyak berbicara, semuanya dengan pertunjukan yang bagus. Ling Qingsu bangun dengan susah payah, berjalan di depan Su Yang, dan berkata, "Leluhur, maaf, saya kalah." "Apa kamu tahu kenapa kamu kalah? Aku tidak bisa mengalahkannya." Ling Qingsu mengepalkan tinjunya. "Tidak, kamu tidak tahu bagaimana menggunakan otakmu," kata Su Yang ringan. Ling Qingsu memandang Su Yang dengan tatapan bingung, bertanya-tanya apa arti leluhurnya. Saat ini, Chen Guangdao melangkah perlahan. "Masih ada masa pelatihan Qi. Aku tidak mempersulitmu, kamu bisa bunuh diri." Chen Guangdao memandang Su Yang, dan melihat bahwa Su Yang benar-benar hanya sampah dari masa pelatihan, dan berkata dengan jijik. Selama masa pelatihan Qi, di matanya, dia tampak seperti semut, dan dia tidak repot-repot berbicara dengan semut. Su Yang hanya tersenyum dan berkata, "Hari ini, aku juga tidak akan membunuhmu. Kamu adalah batu asah yang baik. Kekuatannya tepat, memalukan untuk membunuh." Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sebelahnya memandang Su Yang dengan takjub. Selama masa pelatihan Qi, ia berani berbicara dengan seorang prajurit di masa inti emas seperti ini. Ini adalah masa pelatihan Qi yang paling berani. Kamu sangat baik dan berani, dan kamu memenuhi syarat untuk mencoba cara kematian yang paling menyakitkan di dunia. Chen Guangdao berkata sambil tersenyum. Di matanya, tidak ada jejak niat membunuh. Su Yang terlalu lemah untuk membangkitkan niat membunuhnya. Ya, hanya rasa jahat yang menyiksa semut. Su Yang masih sedikit tersenyum, merasa sangat menarik. Kamu pikir aku ini semut? Sayangnya, yang benar justru sebaliknya. Di dunia sekarang ini, saya satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memperlakukan orang lain sebagai semut. Siapapun, dalam menyombongkan diri, kamu memang memenuhi syarat untuk memperlakukan semua orang di dunia sebagai semut. Pandangan tidak sabar melintas di mata Chen Guangdao, dan ketika dia mengangkat tangannya, satu jari frustrasi pada Su Yang. Di matanya, satu jari sudah cukup untuk membunuh Su Yang. Semua orang di kerumunan menggelengkan kepala dan mendesah. Lelucon sudah berakhir. Meditator yang menyombongkan diri untuk tidak menyusun periode pelatihan Qi ini akan berubah menjadi daging cincang di detik berikutnya. Su Yang mencibir dan melontarkan pukulan. Tepat ketika Su Yang hendak mengajari Chen Guangdao bagaimana menjadi orang yang rendah hati, tiba-tiba sebuah teriakan cemas datang. "Tunggu, tunggu, itu saudaraku. Aku akan menggunakan uang untuk menebus nyawanya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang merah panjang menghantam antara Su Dong dan Chen Guangdao, dan api yang membara memaksa Chen Guangdao mundur. Ini adalah pisau dialek. Su Yang juga dengan enggan menyingkirkan tinjunya, jika dialek terlambat satu detik, Chen Guangdao akan pergi menemui Raja Yan. "Kamu siapa?" Chen Guangdao bertanya dengan wajah dingin. "Saya seorang dialek, saudara laki-laki ini," kata dialek. Kemudian dia berbalik dan menepuk bahu Su Yang, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Saudaraku, aku di sini pada waktunya. Ini benar-benar tepat waktu, jika terlambat sedetik." Su Yang pergi tidur dan menarik-narik. "Artinya, jika kamu datang terlambat satu detik, kamu dan aku akan dipisahkan selamanya." Mendengar Su Yang mengatakan ini, dialek itu bahkan lebih bangga. "Jika Anda datang terlambat satu detik, saya akan membunuhnya." Su Yang menambahkan tanpa berkata-kata. Engah, para penonton hampir tersedak sampai mati ketika mereka mendengar kata-kata Su Yang menjadi lebih murah dan menjual barang. Mereka juga ingin bermain sekarang, dan mencekik sapi yang tenang ini sampai mati. Jangan membual tentang kematian. Selama masa pelatihan, diancam akan dibunuh periode Jindan. Dialek juga memandang Su Yang tanpa berkata-kata, menghela nafas, dan berkata, "Lupakan, siapa yang menyuruhku mengobrol denganmu, aku merasa sangat bahagia."
Dialek berbalik dan berkata kepada Chen Kuangdao, saudaraku, nyawanya, aku membelinya, mari kita bicara, seberapa banyak yang kamu inginkan. Chen Kuangdao mencibir dan berkata, kamu benar-benar tidak mampu hidupnya, dia harus mati hari ini. Tidak bisa membelinya, tidak ada yang tidak bisa dibeli, Xiao Ye, saya punya uang. Kata Dialek. Ada hal-hal yang benar-benar tidak mampu Anda beli. Dialek itu memutar matanya dan berkata, itu karena kamu miskin. Chen Kuangdao hampir tercekik sampai mati ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak melihat bunga aneh itu selama paruh pertama waktu. Dia melihat semuanya hari ini. Su Yang tersenyum, nada dialeknya lebih bangga darinya. Namun, Su Yang tersentuh bahwa seseorang yang hanya bertemu sekali bisa lari menyelamatkannya ketika dia kritis. Ya, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan menentukan harga untuk melihat apakah kamu mampu membelinya. Chen Kuangdao mencibir. Bagaimana dengan 3 botol Polling Pill? Tanya Chen Kuangdao. Semua penonton terkejut, dan meminum pil roh yang rusak dapat meningkatkan tingkat keberhasilan lapisan pil emas untuk menerobos ke alam kecil berikutnya. Polling Pill, di pasaran selalu dalam keadaan tak ternilai harganya. Chen Kuangdao membutuhkan 3 botol segera setelah dia membuka mulutnya, jika dialeknya tidak bodoh, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan ini. Sepakat, tanpa mengedipkan kelopak mata dialeknya, dia melemparkannya ke 3 botol keramik Chen Kuangdao. Setelah membukanya, ternyata itu adalah pil roh yang rusak. Chen Kuangdao menjilat sudut mulutnya, ekspresi keserakahan melintas di matanya. Aku hanya melihat orang-orang di sekitarku, tertawa terbahak-bahak lagi, dan berkata, jika ada kata yang sulit untuk mengejar seekor kuda, maka aku akan melepaskan adik kecil ini. Semua orang di sekitar tercengang, dan batasannya adalah menyelamatkan nyawa. Semua orang memandang Su Yang dengan iri, butuh banyak keberuntungan untuk berteman baik seperti Dialek. Dialek juga sangat bodoh dan banyak uang untuk periode pelatihan yang hanya membual, saya benar-benar menyerahkan 3 botol pil polling. Saudaraku, apakah menurutmu aku cukup benar? Dialek berjalan ke arah Su Yang dan berkata. Su Yang tersenyum, dan dia berteman dengan Dialek berdasarkan apa yang terjadi hari ini. Cukup benar, jika saya menghadapi bahaya di masa depan, saya akan mengandalkan Anda untuk menebus hidup saya, kata Su Yang bercanda. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengancamnya. Saudaraku, jangan khawatir, saya punya uang dalam dialek saya, kata Dialek itu tanpa berpikir. Beberapa orang yang lewat yang mendengar kata-kata berani dalam Dialek benar-benar ingin berkata, tipikal tiran, mari berteman. Ngomong-ngomong, selama masa pelatihan Ki kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Semuanya jindan ke atas. Saudaraku, kamu sangat berbahaya di sini. Dialek itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, saya secara alami di sini untuk mendapatkan hartaku, bagaimana dengan itu, jika Anda tertarik, saya dapat memberikan beberapa. Chapter 26, Lelang Limbao. Dialek itu tertegun. Dia membual dan mengira dia tak terkalahkan, tapi Su Yang bahkan lebih baik darinya. Saudaraku, aku akan mengirimmu keluar, kamu tetap di sini, itu terlalu berbahaya. Kata Dialek tulus. Su Yang tersenyum tipis tanpa menjelaskan, dan berjalan ke depan Gunung Juebing. Ling Qingsu, Su Yang memanggil. Leluhur, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ling Qingsu melangkah maju. Saya tahu di mana pintu masuknya. Nanti, Anda akan melakukan seperti yang saya katakan. Sebelum kata-kata Su Yang jatuh, seruan datang dari sisi lain. Apa ini? Mengapa memancarkan cahaya kemasan? Jantung Su Yang bergerak-gerak. Sangat merepotkan untuk membuka pintu masuk gunung es, dan ada banyak anak tangga. Orang-orang ini tidak akan beruntung. Kucing buta akan membukanya jika bertemu dengan tikus mati. Kebetulan saja ia membukanya. Pergi. Ayo kita pergi dan lihat, kata Su Yang. Ketika saya berjalan, saya melihat sekelompok orang berkumpul di kaki gunung dengan kepala terangkat, menjulurkan kepala mereka seperti leher bebek, melihat ke puncak gunung es. Di gunung Dingfeng, cahaya kemasan perlahan terang, cahaya kemasan bersinar di seluruh, dan itu sangat suci. Apa ini? Pasti ada harta karun di dalamnya, jika tidak, penglihatan seperti itu tidak akan terjadi. Orang-orang membicarakannya, dan mata mereka penuh dengan antusias. Aku mengetuk, dan mereka benar-benar membukanya, gumam Chen Fan. Namun, Su Yang juga tidak khawatir, mereka menemukan pintu masuk dan tidak bisa masuk karena ada batasan di luar pintu masuk. Pengekangan arai akan memancarkan tekanan spiritual, dan jika kekuatannya tidak cukup, akan terluka parah, dan terbunuh di tempat. Cahaya kemasan perlahan padam, dan dengan keras, di tebing curam gunung es, batu es terluar jatuh, dan sebuah lubang terbuka. Apa yang ada di dalam gua ini? Apakah ini masih perlu dikatakan? Ini benar-benar harta karun. Kultivator jin dan sedang membicarakannya, melayang ke udara dan bergegas ke pintu masuk gua. Kenapa kamu tidak pergi? Su Yang menanyakan Dialek di sebelahnya. Saat ini, corak Dialeknya galak, dan saya tidak sabar untuk segera terbang ke dalam gua. Tapi dia tidak melakukannya, malah dia selalu di samping Su Yang. Aduh, saudaraku, aku ingin pergi juga, tapi jika aku pergi, kamu akan mati, apa yang harus aku lakukan? Dialek itu berkata tanpa daya. Su Yang terkejut, melihat Dialek itu, matanya berangsur-angsur bergerak. Dialek bisa menyerahkan harta itu dan melindunginya, dan dia adalah saudara sejati. Meskipun Su Yang tidak membutuhkan perlindungan. Kamu baik, kata Su Yang dalam diam untuk beberapa saat. Mereka semua akan dibom, percayakah? Kenapa? Dialek itu agak bingung. Kamu akan tahu nanti, kata Su Yang. Dia tidak percaya Dialek dan menganggap kata-kata Su Yang sebagai lelucon. Ledakan. Tiba-tiba, dalam periode inti emas terbang dengan kecepatan ekstrim, sosoknya mandek, seolah menabrak pelat besi.
Ada suara ledakan, dan penggarap inti emas memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Sekelompok reparasi inti emas jatuh ke tanah seolah-olah mereka sedang meletakkan pangsit, dan debunya berterbangan. Semua dialeknya konyol. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap Su Yang. Su Yang tersenyum dan berkata, "Lihat, saya tidak salah." Dialek itu tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Aku merasa seperti menabrak sesuatu di atas kepalaku. Tapi di atas, tidak ada apa-apa. Jin dan Qi banyak berbicara, dan tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, 10 orang pembudidaya tahap akhir Jin dan datang dari arah lain. Jubah putih mereka, kata-kata lelang perbaikan dada Limbao. Pemimpinnya adalah tukang reparasi nomor 1 di cabang lelang Limbao. Dia sudah memiliki basis budidaya Yuan Ying setengah langkah, dan namanya adalah Zhao Long. Kedatangan mereka menarik perhatian orang lain. Kami dari pelelangan Limbao. Zhao Long tersenyum dan menunjukkan identitasnya. Ternyata itu di lelang Limbao. Para penggarap inti emas yang tergeletak di tanah menepuk-nepuk debu di tubuh mereka dan berdiri. Midi ditemukan oleh lelang Limbao, dan lelang Limbao lah yang membawa kelompok perbaikan inti emas ini ke dalamnya. Para pejuang periode pil emas ini semua memberikan wajah seniman bela diri lelang harta roh sangat banyak. Semua orang sudah tahu bahwa ada larangan masuk ini, dan kita harus melanggar larangan ini sebelum kita bisa masuk. Tapi, jika kekuatan tunggal kita tidak bisa diguncang sama sekali, maka kita perlu menggunakan kekuatanmu untuk bersatu. Setelah masuk, pelelangan harta roh kita hanya akan mengambil salah satu pedang roh. Jika kita mendapatkan pedang roh, kita akan mundur. Bagaimana dengan itu? Zhao Long berkata perlahan. Para pembudidaya inti emas lainnya saling memandang dan berkata serempak oke. Senyuman muncul di sudut mulut Su Yang bagaimana orang-orang ini bisa melanggar batasan yang dia dan pelayan kecilnya buat saat itu. Jika benar-benar rusak, Su Yang hanya akan menemukan sepotong tahu dan memukulnya sampai mati. Larangan ini tidak bisa dipatahkan bersama dengan semua upaya, itu hanya bisa dipatahkan oleh satu orang. Su Yang tidak bisa membantu tetapi berkata. Zhao Long memandang Su Yang dengan heran. Orang yang bisa mengatakan ini seharusnya seorang ahli, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya seorang kultivator kecil selama masa pelatihan. Penghinaan segera muncul di matanya. Siapa kamu? Seorang kultivator dalam masa pelatihan Qi benar-benar dapat memasuki tempat ini, dan masih berisik di sini. Zhao Long berkata dengan bangga. Dia berada di tahap akhir Jin dan kultivator dalam periode pelatihan Qi adalah sampah di matanya. Dia bisa ditusuk sampai mati dengan jari, dan nadanya secara alami angkuh. Ya, saya dalam masa pelatihan Qi. Ya, Anda tidak suka masa pelatihan Qi. Su Yang sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang. Secara alami, tidak mungkin bagi Zhao Long untuk memastikan bahwa Su Yang berada dalam periode pelatihan Qi hanya dengan mengandalkan napas Su Yang. Zhao Long berlama-lama di samping Su Yang dengan jejak energi spiritual, dan menyelidiki Su Yang dengan hati-hati. Kemudian, Zhao Long sedikit mengernyit. Orang ini benar-benar dalam masa pelatihan. Tapi seharusnya tidak, tempat ini, bagaimana periode pelatihan Qi masuk? Lupakan, tidak peduli, mungkin itu murid dari keluarga tertentu. Zhao Long bergumam beberapa kali sebelum menoleh untuk mengabaikan Su Yang. Berbicara dengan seseorang yang sedang dalam masa pelatihan Qi adalah menyia-nyiakan hidup. Saya tahu di dalam larangan ini, ada formasi yang merupakan inti dari larangan tersebut. Saya akan mencabutnya, lalu kita akan hancurkan bersama-sama. Setelah masuk, kuharap kau bisa menepati janjimu dan jangan merebut pedang roh itu bersama kami. Setelah Zhao Long selesai berbicara, sosoknya melompat dengan ganas, tubuhnya seperti naga yang berkeliaran, dan jubah putihnya mengambang dan tidak terkendali. Ledakan, Zhao Long terbang di bawah larangan dan meledakkan pukulan, getaran larangan itu seperti guntur, bersinar dengan cahaya kemasan. Tiba-tiba, di samping larangan tersebut, sebuah lingkaran putih dengan batu sebesar batu tiba-tiba melayang, lalu menghempas ke tanah, menimbulkan debu. Sial, ada sesuatu dalam lelang Limbao ini, dia benar-benar mengeluarkan susunannya. Su Yang sedikit terkejut. Semuanya, ini masalahnya, kuharap semua orang bisa menggunakan 100% kekuatan untuk menghancurkan benda ini bersama-sama. Mendengar ini, Su Yang mencibir dan menggelengkan kepalanya. Chapter 27, tusuk dengan satu jari. Suara cibiran ini terdengar sangat keras di telinga Zhao Long. Memalingkan kepalanya, dia melihat Su Yang memeluk pinggangnya dan menatapnya dengan mengejek, alisnya masih terangkat, sikapnya sangat sembrono. Sikap seperti itu, siapa yang bisa menahannya, pihak lain masih menjadi sampah selama periode pelatihan Qi. Zhao Long tidak tahan, segera, dia berjalan ke sisi Su Yang dan bertanya dengan wajah dingin. Apa yang Anda maksud dengan sikap ini? Su Yang mengangkat matanya, menatap Zhao Long dengan samar, dan berkata, itu tidak berarti apa-apa. Itu tidak berarti apa-apa. Apa maksudmu? Zhao Long merasa hatinya terbakar, jika dia tidak memikirkan lelang Limbao dan menghasilkan uang dengan Qi, dia akan memukul Su Yang untuk mengajari Su Yang bagaimana menjadi seorang pria. Hei, lihat, orang yang memprovokasi Chen Guangdao barusan telah memprovokasi Zhao Long lagi. Apakah dia mencoba bunuh diri? Agaknya, dia membutuhkan teman-temannya untuk menggunakan uang untuk membeli hidupnya. Hei, jangan dibilang, temannya itu benar-benar seorang tiran, idiot ini, sebenarnya bisa punya teman tiran seperti itu, aku TM. Orang-orang di sekitar yang makan melon menjadi bersemangat lagi, dan mereka berkumpul dan berbicara. Mereka memandang Su Yang seperti orang bodoh kedua. Orang bodoh kedua ini masih memprovokasi para pembudidaya almarhum Jindan. Periode pelatihan Qi memprovokasi periode inti emas, pemandangan langka ini dalam 1000 tahun, tentu saja, Anda harus melihat-lihat dan mengomentarinya.
Pada saat ini, dialek itu hendak menangis. Melihat Su Yang dengan ekspresi kebencian yang samar. Sialan, kamu mengatakan bahwa kamu dalam masa pelatihan, jadi kamu tidak bisa bersikap rendah hati di depan sekelompok orang besar periode Jin Dan. Semua orang yang hadir bisa mencubitmu sampai mati dengan satu jari, tahukah kamu? Dialek itu hendak memuntahkan darah, tetapi melihat Su Yang masih di sana, dewa tua itu meniup peluitnya. Hampir langsung pingsan. Melihat wajah Zhao Long semakin parah, dia buru-buru berjalan menemui Zhao Long dan berkata, "Jangan khawatir tentang dia adalah seorang yang terbelakang mental, sungguh." Dialek itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini giliran Su Yang hampir muntah darah. Kapan dia menjadi terbelakang mental, mengapa dia tidak tahu? Melihat ekspresi Zhao Long masih belum lega dalam dialek, dia buru-buru menyerahkan sebotol Po Ying Pil kepada Zhao Long. "Ini sebotol Po Ying Pil, bisakah aku membeli nyawa saudara-saudaraku?" Po Ying Pil, suatu keharusan pada periode Jin dan untuk menerobos ke periode Yuan Ying, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Untuk Zhao Long, yang sudah berada di tahap akhir Golden Core, mustahil untuk bertemu dengannya. Ucapkan selamat tinggal padanya yang jatuh dari langit dengan cara ini. Segera, wajahnya mereda, dan amarahnya tidak mudah tersinggung lagi. "Tidak apa-apa, aku tahu, tapi aku juga ingin mengingatkanmu. Orang bodoh seperti ini lebih baik membiarkan dia tinggal di rumah. Mudah untuk mendapat masalah saat dia keluar, tapi tidak semua orang baik hati seperti aku Petik 2. Krisis terangkat, dan dialek itu menarik napas lega. Ling Qingsu berada di sebelah Su Yang, menonton adegan ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Itu sebotol Po Ying Pil, dialeknya sebenarnya diberikan." Ling Qingsu berkata, menginjak kakinya dengan rasa kasihan di wajahnya. Su Yang berkata dengan jijik, "Itu hanya sebotol pil bayi yang rusak. Saat kau menerobos jiwa yang baru lahir, aku akan memberimu sebanyak yang kau mau." "Leluhur, apa yang kamu katakan itu benar?" Ling Qingsu tampak terkejut. "Kapan aku berbohong padamu?" kata Su Yang. Setelah dialek dinegosiasikan dengan Zhao Long, dia berjalan ke sisi Su Yang. Melihat tampilan Su Yang lalai, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Zhao Long dan puluhan penggarap inti emas meledakkan formasi dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, pasir dan bebatuan terbang, langit dan bumi berubah warna, hantu menangis dan serigala melolong. Namun, semua ini tidak berguna. Untuk sementara, tidak ada gerakan, tidak ada gemetar, dan itu tidak memberikan wajah ratusan pembudidaya inti emas ini sama sekali. "Nenekku, benda apa ini? Ini terlalu sulit." Zhao Long melihat formasi yang sama seperti sebelumnya, dan mulai meragukan hidupnya. Ada lusinan tukang reparasi panggung Jin Dan, kekuatan ini hampir merupakan sisi baiknya dari Qizu, semua kekuatan tempur kelas atas. Namun, mereka tidak dapat menghancurkan bahkan satu formasi, yang membuat wajah mereka, di mana harus meletakkannya. "Ayo, jangan berhenti, aku tidak percaya lagi, kita bahkan tidak bisa mematahkan formasi." Zhao Long berkata dengan marah, memerintahkan lusinan inti emas dan terus menyerang formasi. Ledakan, ledakan, semua penggarap inti emas menggunakan upaya terbaik mereka, serangan terus-menerus, masih tidak dapat mengguncang formasi. "Ada cukup gaya bahwa kamu kuat, dan angin sepoi-sepoi bertiup di pegunungan." Zhao Long putus asa, aura di inti emas hilang 7 atau 88, tetapi tidak ada efek. "Nenekku, benda ini tidak bisa rusak, aku tidak bisa menjelaskannya." Zhao Long tertekan. Formasi, yang merupakan kunci dari pembatasan formasi, sangatlah rapuh. Dalam proses deteksi dini, ditemukan bahwa larik ini sangat kuat, sehingga larik yang begitu besar digunakan. Namun, mereka nampaknya masih meremehkan keteguhan formasi ini. Su Yang, yang telah lama menonton, akhirnya tidak bisa menahan senyum. Ada formasi miniatur yang terukir di larik ini, yang dapat membuat serangan dari orang yang berbeda membatalkan satu sama lain. Dengan begitu banyak orang yang menyerang formasi ini, bagaimana mungkin bisa menghancurkan formasi? Dia sudah membicarakannya, tapi sayangnya tidak ada yang mempercayainya. Zhao Long menoleh, wajahnya muram, dia penuh dengan api dan tidak dapat menemukan tempat untuk melampiaskan. Suara Su Yang yang menghina dan mengejek memicu amarahnya. "Apa maksudmu? Apakah kamu menertawakan kami?" Kata-kata Zhao Long langsung menarik perhatian semua orang. Mereka juga baru saja mengalami banyak kebakaran, melihat bahwa sampah yang memiliki masa pelatihan Qi benar-benar berani menertawakan mereka. "Iya, apa maksudmu? Bisakah kamu mematahkan formasi?" Kerumunan itu mendesak. "Tentu saja, jika saya menembak, itu akan diselesaikan dengan satu jari." Ditatap oleh begitu banyak mata agresif, Su Yang sama sekali tidak panik. "Dan kelompok ayam pedasmu, lusinan orang, tidak bisa mematahkan piring yang pecah, jadi kamu bisa menyeka lehermu dengan cepat. Kamu punya wajah untuk memaksamu." Mendengar kata-kata dari dialek itu, matanya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Dia merasa bahwa bahkan jika dia adalah seorang tiran yang sangat miskin sehingga dia hanya memiliki uang yang tersisa, Su yang tidak dapat disimpan. Su yang terlalu berutang. "Kamu baik-baik saja." Wajah Zhao Long menjadi gelap sampai ke dasar pot. Pembudidaya di periode inti emas menyebabkan pembudidaya dalam periode pelatihan Qi menghina untuk pertama kalinya. Su Yang, tidak ada penyesalan saat dia meninggal. Segera, dia bergerak untuk membunuh. Para pembudidaya Jin dan Qi bangga dan martabatnya tidak bisa diinjak-injak. Tapi hari ini, martabat lusinan tahap inti emas telah diinjak-injak oleh satu tahap pelatihan Qi. Bahkan jika Raja Surga dan Lao Xi datang, dia tidak bisa menahan Su Yang. Begitu dialek melangkah maju, dia didorong oleh Zhao Long ketika dia ingin mengatakan sesuatu.
Kamu adalah sampah selama masa pelatihan, bukankah kamu hanya membual tentang itu? Ayo, beri kamu kesempatan, kamu datang dan hancurkan formasi ini, aku akan mengampuni hidupmu dan meminta maaf kepadamu. Chapter 28, benar-benar tertusuk. Lusinan penggarap inti emas tidak dapat menghancurkan formasi, membiarkan seseorang dalam periode pelatihan Ki istirahat, lelucon yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa Zhao Long ingin Su Yang mati. Aku tidak bisa membantu tetapi menatap Su Yang, menebak apakah Su Yang akan takut untuk buang air kecil, atau akan takut mati. Hei, selama masa pelatihan kecil, aku berbicara liar di sini, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Hei, omongan gila yang baru saja dia keluarkan, sekarang aku harus memakannya. Aku tidak tahu siapa majikan tertua dari keluarga ini, tapi tidak peduli dia berasal dari keluarga mana, jika dia terbunuh, aku akan mendukungnya dengan kedua tangan. Itu benar, saya tidak percaya bahwa ada keluarga yang memiliki keberanian untuk melawan lusinan penggarap inti emas kami. Penggarap inti emas yang selalu memiliki perbedaan besar dan keluhan yang terjerat jarang akan setuju pada pandangan pertama, dan ingin Su Yang mati. Ling Qingsu sedikit bersalah meskipun leluhurnya sangat kuat, dapatkah leluhur mengatasi lusinan penggarap inti emas? Formasi ini tidak mengharuskan saya untuk mengambil tindakan, dia akan melakukannya. Su Yang menunjuk ke dialek itu. Dia bisa menusuk cakram hanya dengan satu jari. Dialek itu menegang, menoleh dan memelototi Su Yang. Bukankah Su Yang mendorongnya ke dalam api? Dia kaya, jadi dia sangat bangga, tapi dia bukan orang bodoh, dia sadar diri. Lusinan penggarap inti emas belum merusak formasi, dapatkah dia menghancurkannya dengan satu jari? Jika dia benar-benar berpikir demikian, dia tidak sombong, dia bodoh. Saya kehilangan kekayaan saya 2 kali dan menyelamatkan hidup Anda, mengapa Anda menyakiti saya? Dialek itu berkata dengan marah. Mungkinkah kamu membunuhku dan membiarkan aku mengambil pot untukmu, bisakah kamu bertahan? Dialek menggelengkan kepalanya, meremas tinjunya dengan erat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia salah paham terhadap Su Yang. Awalnya, dia dan Su Yang senang bergaul, tapi hari ini, Su Yang adalah orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Hahaha, ini sangat menarik. Zhao Long mencibir. Sepertinya kalian berdua bisa menghancurkan formasi dengan satu jari. Siapa yang akan datang dan mendemonstrasikan kepada kami lebih dulu? Ya, naik dan beri kami demonstrasi. Penonton lain juga berteriak. Aku, selama lusinan periode Jindan, momentumnya seperti pelangi, dan dialeknya langsung layu. Saya tidak bisa, kata dialek itu. Tidak, kamu bisa, bukankah kamu masih memberitahuku sekarang bahwa kamu bisa mematahkannya dengan satu tangan? Kata Su Yang, dengan senyuman yang bukan senyuman, dia secara alami tidak merusak dialek, dan dia menganggapnya sebagai teman sejati. Mudah bagi Su Yang untuk memecahkan piringan formasi, dan piringan formasi itu hancur begitu kelopak matanya berkedip. Dia telah melihat bahwa dialek adalah orang yang memaksa, jadi beri dia kesempatan untuk menjadi pusat perhatian. Ini juga dapat meningkatkan pengaruh dialek. Hehe, Su Yang berkata bahwa kamu bisa melakukannya, jadi naiklah dan peragakan. Zhao Long tersenyum dingin, dengan niat membunuh di matanya. Saat ini, dialek ingin menangis. Lusinan periode Jindan mengancam dialek. Dialek itu dengan enggan berjalan ke depan barisan. Panci ini baru saja mengalami pemboman tanpa pandang bulu dari puluhan penggarap inti emas, tetapi masih secerah baru. Bahkan tidak ada jejak goresan. Dialeknya putus asa. Pada saat ini, semua aura putih dimuntahkan dari mulut Su Yang dan melayang ke sisi dialek. Tanda emas menyala pada energi spiritual putih, bertahan secara seragam, misterius dan tidak normal. Setelah memutar dialek beberapa kali, itu memasuki telinga dialek. Dialek itu mendengar bisikan, jangan takut, aku tahu cara mematahkan formasi, kamu hanya perlu menyodok dengan satu jari. Dialek itu terkejut, mendengarkan isinya, apakah Su Yang berbicara dengannya? Tapi mengapa Su Yang di kejauhan, tetapi suara Su Yang sepertinya berbisik di telinganya. Mendongak, mulut Su Yang terbuka dan tertutup, dan bibirnya cocok dengan apa yang dia dengar. Tidak ada keraguan bahwa Su Yang sedang berbicara dengannya. Tetapi orang-orang di sekitar jelas tidak mendengar suara apapun. Apa yang terjadi? Dialek bingung. Tiba-tiba, dialek itu tampak jahat, dan hantu itu membuat kekacauan, dan sebuah jari menempel pada formasi itu. Diam, array masih utuh. Suasananya sangat memalukan untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Zhao Long tiba-tiba tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa melakukannya. Saya menyodoknya dengan jari, mengapa tidak meledak? Benar, kenapa masih seperti ini? Penonton lainnya juga tertawa. Wajah dialeknya bersahaja, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu kenapa sekarang, tapi dia benar-benar melakukannya seperti ini. Selain itu, pelat formasi tidak rusak, dan masih utuh. Dia meninggal. Saat dia memikirkannya, tiba-tiba, ada ledakan keras dari panci. Formasi yang masih tidak bisa dihancurkan barusan tiba-tiba meledak dengan cahaya putih terang. Di bawah cahaya putih, disk array berubah menjadi titik-titik, dan langit yang penuh dengan fragmen jatuh ke tanah dan disk array itu hancur. Semua orang menyaksikan pemandangan ini tercengang, bertanya-tanya mengapa formasi yang tidak bisa dihancurkan barusan pecah berkeping-keping. Batuk, 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 Anda tahu, dia menghancurkan formasi dengan jari. Su Yang menunjuk ke dialek itu dan berkata, semua orang melihat dialek itu, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ada apa? Kenapa formasi itu rusak? Aku akan menerimanya. Kita baru saja memukulnya begitu lama, tapi tidak pecah. Dia tidak akan benar-benar menghancurkannya dengan jari. Mustahil, tidak mungkin, seharusnya begitu, formasi ini seharusnya sudah lama rusak, baru rusak sekarang.
Sekelompok orang mengobrol, dan tidak ada yang percaya itu benar. Dialek itu memandangi pecahan-pecahan yang hancur di tanah. Pikiranku kacau, dan untuk sementara, aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa formasi barusan pecah dengan baik? Mungkinkah dikatakan bahwa dia benar-benar menghancurkan satu jari? Ini tentu saja tidak mungkin. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Su Yang dengan ekspresi yang rumit. Zhao Long tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa sekarang. Melihat pecahan formasi di tanah, saya melihat dialeknya. Dia tidak yakin apakah dialek itu rusak. Itu benar-benar rusak oleh dialek, seberapa kuat dialek itu seharusnya. Mungkin, faktanya, formasi itu sudah terkoyak oleh mereka, tetapi tidak terbelah. Kebetulan dialek itu disingkirkan dengan jari. Namun, tidak peduli apa, karena formasi itu rusak dan pintu masuk ke gunung es dibuka, tidak perlu melibatkan masalah ini. Terima kasih sesama Daois karena telah membantu saya memecahkan pasar. Saya akan mengucapkan terima kasih di lelang Limbao. Anda dapat meninggalkan nama Anda. Setelah saya kembali, saya pasti akan memiliki banyak harta untuk berterima kasih. Zhao Long berkata sambil tersenyum. Tukang reparasi zaman Jin dan lainnya juga mencemooh dan memuji. Dialek itu melupakan ketidaknyamanan barusan, dan terlepas dari kebenarannya, dia menerima sanjungan dengan ketenangan pikiran dan bahkan membual beberapa kali. Su Yang menatapnya dengan samar, tanpa ekspresi. Leluhur, cakramnya rusak, kan? Tanya Ling Qingsu. Chapter 29, Spike Zhao Long. Saya melakukannya, bagaimana caranya? Kata Su Yang. Leluhur, bagaimana kamu melakukannya? Ling Qingsu bertanya dengan curiga. Su Yang tersenyum tipis, barang-barangku secara alami mengikuti instruksiku. Begitu kata-kata itu jatuh, Su Yang dan penggarap inti emas lainnya memasuki gunung es bersama. Ling Qingsu mengangguk seolah mengerti atau tidak, dan mengikuti Su Yang. Ruang internal Jue Bingshan tidak besar, aula bundar dengan diameter tidak lebih dari 20 meter dan puluhan orang di dalamnya sangat padat. Di tengah aula, ada anjungan tinggi tersembunyi, ada kolam kecil, aliran air berfluktuasi, deburan ombak biru dari waktu ke waktu. Bola kristal biru kristal mengambang di atas air. Permukaannya memiliki pola yang luar biasa, dan beberapa bola kristal sinar hijau berenang di atasnya. Pedang ungu didirikan di bola kristal, dan dari waktu ke waktu akan ada guntur yang menakjubkan, menderu melalui pedang. Ini adalah Fang Tianjian yang berperan sebagai barisan depan pertempuran. Cangkang kristal di luar Fang Tianjian adalah bola kristal es. Bola kristal es adalah wadah untuk menyegel pedang roh disimpan di dalam kristal es dan tidak akan berubah selama ribuan tahun. Sayangnya bola kristal es hanya dapat digunakan sekali, jika tidak, nilai bola kristal es ini tidak dapat diukur. Itu Zhao Long yang berbicara, dia berjalan ke bola kristal es dan mengulurkan tangannya untuk membelai bola kristal es, suaranya gemetar-gemetar. Fang Tianjian, harta karun sekte kuno ini. Dalam 10.000 tahun, Fang Tianjian tidak melemah sedikit pun, seperti saat itu. Semua mata terpusat pada Fang Tianjian, dengan hasrat, iri hati, keburukan, dan berbagai emosi. Terima kasih atas bantuan Anda, kami akan menepati janji kami, membawa pergi Fang Tianjian, dan mundur. Zhao Long berkata sambil memegang tangan. Dalam 9 tahap akhir Jin dan di sampingnya, penjaga itu berada di samping Zhao Long, dan napas agung dilepaskan, mengejutkan Xiao Xiao, yang berniat tidak patuh. Beberapa orang yang ingin bertarung dengan tangan langsung menepis ide tersebut. Melihat reaksi semua orang, Zhao Long berbalik dan berkata sambil tersenyum. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Tianfeng didirikan di sini, bangga pada dunia. Murid-murid di angin langit, murid-murid terburuk, semuanya berada di alam gua. Ini adalah situs Tianfeng Song. Harta itu sangat diperlukan. Selama Anda mencarinya dengan cermat dan memiliki cukup kesempatan, Anda pasti akan menemukan Limbao di sini. Para pembudidaya inti emas lainnya, setelah mendengarkan kata-kata Zhao Long, penyesalan mereka karena tidak dapat memperoleh Fang Tianjian berkurang sedikit. Ya, ini adalah situs sekte kuno. Pasti ada banyak hal baik. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan Fang Tianjian, kesempatan lain dapat mengubah takdir mereka. Baiklah, lelang Limbao kita akan pergi lebih dulu, dan akan ada waktu kemudian. Zhao Long menghancurkan bola kristal es dan mengeluarkan Fang Tianjian. Dengan kepalan tangan, dia berencana untuk pergi. Tiba-tiba, suara samar datang, dan Fang Tianjian terbang dari tangan Zhao Long, melintasi busur yang indah, dan mendarat di tangan Su Yang. Apakah kamu mengambil barang-barangku? Su Yang berkata dengan ringan, menggosok Fang Tianjian di tangannya. Karena disimpan dalam bola kristal es, Fang Tianjian masih tampak seperti baru saja dimasukkan. Pedang di tangannya hilang, dan Zhao Long sangat marah. Nenek, ini kamu lagi, kamu dalam masa pelatihan Ki Belaka, dan kamu ingin mengambil hartaku. Zhao Long benar-benar marah, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika dua yang pertama adalah provokasi, tidak masalah, dia bisa menanggungnya. Kali ini Su yang menyentuh intinya. Fang Tianjian adalah tujuannya, dan tidak ada ruginya. Jika dia tidak bisa mendapatkan Fang Tianjian, dia tidak harus kembali. Oleh karena itu, bahkan jika jiwa baru lahir tua datang untuk merebutnya, dia tidak akan ragu untuk bertarung. Putus asa sampai akhir. Terlebih lagi, hanya seorang kultivator kecil dalam periode pelatihan Qi yang datang untuk merebutnya. Beri aku sesuatu, jika tidak, kamu mati. Zhao Long berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang menakjubkan. Su yang mencibir, merasa lucu. Kapan Fang Tianjian menjadi milikmu, itu selalu milikku, oke. Zhao Long merasa Su yang gila, kalau tidak dia tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Sampah dari masa pelatihan Qi sebenarnya memiliki keberanian untuk mengambil hartanya dan mencari kematiannya sendiri. Kau akan mati untukku, Zhao Long, yang sudah tak tertahankan, menghunus pedangnya dan menikam Lei. Aura ungu berkumpul di ujung pedang, pedang menembus, dan meraung dengan guntur. Udara di sekitarnya mendengung dan teredam, dan hidung serta mulut yang terkejut mengeluarkan darah. Mereka berada di tepi jarak, dan tujuan Zhao Long bukanlah mereka hanya menderita sisa prestise. Bisa dibayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Su Yang. Dialek itu terkejut, dan kecepatan pedang ini sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menoleh tak tertahankan, tidak ingin melihat darah Su Yang terciprat di tempat. Apa yang baru saja kamu katakan? Sudong mengangkat kepalanya, dengan senyum sarkasme di sudut mulutnya. Ledakan, Sudong meledak dengan satu pukulan, yang tampak ringan dan berkibar. Namun, pukulan ini membuat Zhao Long kaku dan tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Zhao Long merasakan ketidakberdayaan lengan orang yang berdoa sebagai mobil. Hei, aku tidak ingin membunuhmu, Sudong menghela nafas. Detik berikutnya, tinju Sudong meledak dengan kekuatan seperti puncak raksasa, langsung membenturkan pedang Zhao Long. Pedang Zhao Long langsung hancur menjadi debu di bawah kepalan tangan Sudong, dan tersebar di seluruh langit. Qi yang melindungi tubuh Zhao Long juga hancur tanpa ampun, dan dengan suara tumpul, tinjunya jatuh langsung ke Zhao Long. Detik berikutnya, Zhao Long pergi. Hanya bau darah yang melayang di langit. Semua orang melihat bahwa udara tampak agak merah. Su yang meninju Zhao Long secara langsung dan menggasifikasi. Zhao Long sudah mati. Semua orang diam, tidak percaya apa yang mereka lihat barusan. Gudong, aku tidak tahu siapa itu, dan menelan air liur untuk menghilangkan kesunyian. Semua orang menoleh dengan kaku dan menatap Sudong dengan ekspresi acuh tak acuh. Apa yang baru saja mereka lihat? Seorang kultivator dalam periode pelatihan Qi meledakkan Zhao Long, yang sudah hampir setengah langkah Yuan Ying di tahap akhir Golden Core, sampai mati. Jika ini disebarkan, saya khawatir seluruh dunia kultivasi akan menjadi gila. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Su Yang, menanyakan tentang kultivasi Su Yang yang sebenarnya. Tanpa jiwa yang baru lahir, tanpa inti emas, tanpa bangunan fondasi. Ini adalah periode pelatihan Qi yang sangat murni. Kemudian mereka jatuh ke dalam runtuhnya pandangan dunia. Dialek itu menatap Su Yang dengan linglung. Butuh waktu lama untuk mengeluh, jadi kamu begitu kuat, kamu membuatku takut sampai mati. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu seperti aku mendengarnya di suatu tempat hari ini? Dialek itu mulai mencari usus dan memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menepuk keningnya dan berkata, aku ingat, kamu adalah nenek moyang Tian Lanzong, kan? Mendengar ini dalam dialek, para penonton yang makan melon juga ingat bahwa periode jin dan perempuan dan periode pelatihan Qi laki-laki melanda Qi Su. Bukankah kombinasi ini konsisten dengan yang ada di depan Anda? Apa basis kultivasi Anda begitu kuat, di akhir periode inti emas, Anda tidak bisa berjalan setengah putaran di tangan Anda? Memikirkan dialek di sini, dia tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, baru saja dia memikirkan bagaimana melindungi kehidupan Su Yang. Chapter 30, Lelang Limbao. Dan 9 orang lelang limbao yang tersisa bahkan lebih linglung. Melihat Su Yang diam-diam, hatinya berubah menjadi luar biasa. Zhao Long sudah meninggal, dan tidak ada sampah yang ditinggalkan oleh seorang praktisi pelatihan Qi. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Fang Tianjian masih di tangan Su Yang. Jika mereka kembali ke pelelangan limbao dengan cara ini, saya khawatir mereka akan berakhir. Untuk mendapatkan Fang Tianjian, lelang limbao telah membayar mahal, jadi tidak ada ruang untuk kerugian. Hu Tao menyeka keringat dingin dari dahinya dan berdiri dan berkata, Fang Tianjian sangat penting bagi kami, dan saya berharap Tuan akan mengembalikan Fang Tianjian kepada kami, dan lelang limbao pasti akan menghasilkan sesuatu yang bernilai sama untuk berterima kasih. Su Yang mengangkat matanya dan melihat seorang kultivator inti emas berambut abu-abu, dengan hormat berbicara kepadanya. Kembali, ini adalah hal saya, mengapa menggunakan kata kembali? Su Yang mendengus. Ketika Fang Tianjian mendapatkan tangannya dan tujuannya tercapai, Su Yang berbalik dan pergi, mengabaikan Hu Tao. Semua orang menyerah secara otomatis dan menyaksikan Su Yang pergi. Melihat wajah Su Yang, sudut mulutnya bergerak-gerak. Mereka bahkan mengolok-olok Su Yang sekarang. Jika Su Yang Qiu melunasi tagihan. Benar saja, bagaimana mungkin orang yang bisa memasuki tempat rahasia hanya selama periode pelatihan Qi? Nampaknya Anda harus berhati-hati saat berjalan-jalan di sungai dan danau di masa depan. Orang-orang zaman sekarang psikopat. Mereka jelas kuat dan hampir tak terkalahkan, tetapi mereka hanya suka berpura-pura lemah. 9 orang lelang limbao terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengan Su Yang untuk Fang Tianjian. Sosok mereka melintas, dan mereka bergegas keluar dari tempat rahasia. Qi Su, Kabupaten Tianwu. Di sebelah pusat kota yang ramai, ada sebuah rumah kuno dan tenang. Sebuah bangunan 2 lantai, berdiri santai di tepi air, dengan dinding berwarna merah terang dan ubin biru, terlihat sangat megah. Ini adalah kediaman Presiden Cabang Lelang Limbao. Tiba-tiba, 9 sosok ganas melintas di udara, memecah ketenangan. Di gedung kecil di lantai 2, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya terang menyala. Apa masalahnya? Bagaimana panik? Dia adalah Presiden Cabang Lelang Limbao, Zhang Xuantian. Basis budidaya tahap awal Da Yuan Ying telah. Apakah penguasa Qizu yang sebenarnya? Zhang Xuantian keluar dengan sebuah pikiran dan pergi keluar, dan dia tiba-tiba terkejut. Di mana Zhao Long? Mengapa hanya ada 9 orang? Fang Tianjian. Ledakan. Saat Zhang Xuantian mengerutkan kening dan berpikir, 9 prajurit dari tahap inti emas bergegas masuk.
Presiden, acara besarnya tidak bagus, Zhao Long terbunuh, dan Fang Tianjian juga dibawa pergi. 9 pembudidaya inti emas, merangkak di tanah, berkata dengan gemetar. Apa? Zhang Xuantian sangat marah. Dia tidak bisa mempercayainya dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang baru saja kamu katakan? 9 pembudidaya tahap inti emas saling memandang dengan ngeri, dan meremas beberapa kata dari gigi mereka. Guildmaster, Zhao Long dipukuli sampai mati, Fang Tianjian diambil. Siapa yang melakukannya? Mata Zhang Xuantian berangsur-angsur menjadi dingin, kulitnya pucat, dan kata-katanya sedingin es seolah-olah bertiup dari neraka Jiu. Untuk mendapatkan pedang surgawi ini, dia hampir menghabiskan setengah dari kekayaan keluarganya, dan akhirnya akan mendapatkannya, tetapi dirampok. Siapa yang melakukannya? Aku akan memotongnya 1000 kali. Zhang Xuantian mengertakkan gigi. 9 penggarap inti emas saling memandang. Mereka telah mengikuti Zhang Xuantian selama bertahun-tahun dan belum pernah melihatnya begitu kejam. Itu adalah nenek moyang Tian Lanzong, Su yang melakukannya. Seorang kultivator panggung jin dan berkata dengan berani. Apakah itu Tian Lanzong yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian? Zhang Xuantian menunduk sambil berpikir. Secara alami, dia juga mengenal Tian Lanzong yang membuat banyak keributan di luar baru-baru ini. Rumor mengatakan bahwa ketika Tian Lanzong hendak menghancurkan gerbang, seorang leluhur yang berada dalam masa pelatihan muncul. Satu orang menghancurkan gerbang utama pertama di Kizu, dan kemudian bertindak berprofil tinggi, menyapu Kizu dengan postur tubuh yang tak terkalahkan. Bahkan rayuan Kabupaten Tianwu tidak terlihat. Benar-benar luar biasa. Pantas saja aku berani merebut Fang Tianjianku. Sayangnya, tidak peduli seberapa bagusnya itu, kamu hanya bisa melompat di Kizu. Kizu, di dunia ini, hanya bisa dianggap sebagai sudut, legendamu sudah berakhir. Ketika kata-kata itu jatuh, niat membunuh Zhang Xuantian menjadi lebih kuat di matanya. Di bawah paksaan mengerikan Zhang Xuantian, 9 penggarap inti emas gemetar dan jatuh ke tanah dengan cara yang dekaden. Di tanah padat, Su yang dengan tenang menyaksikan Ling Qingsu melawan monster-monster meskipun Ling Qingsu dalam bahaya, Su yang tetap bergeming. Monster-monster itu memiliki 8 cakar kuning lembut dengan sederet pengisap hitam di atasnya. Sepertinya gurita, saudaraku, aku merasa jika kamu terus membaca, dia akan mati. Dialek itu tidak dapat membantu mengingatkan Su Yang. Ling Qingsu telah memukul monster-monster itu beberapa cakar, dan seluruh tubuhnya terluka. Seorang gadis cantik diperlakukan seperti ini oleh Su Yang, dan hatinya sakit. Jika Anda menutup telepon, tutup saja. Su Yang memegang beberapa buah merah di tangannya dan berkata dengan santai. Buah-buahan ini, dalam 10.000 tahun, juga merupakan buah langka, dengan harga tetapi tidak ada pasar, tetapi sekarang telah jatuh ke titik di mana mereka bahkan tidak dimakan oleh anjing. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam 10.000 tahun ini. Ledakan, Ling Qingsu masih bertarung dengan monster-monster itu, monster-monster itu sangat kuat, dan Ling Qingsu sama sekali bukan lawan. Dialek memandang dengan gugup ke arah Ling Qingsu, memegang pisau merah api, siap untuk menyelamatkan kecantikan sang pahlawan kapan saja. Su yang memberikan beberapa petunjuk ketika Ling Qingsu berada dalam krisis, meskipun Ling Qingsu berbahaya, dia tidak kalah dengan cepat. Dialek mendengarkan bimbingan Su yang kepada Ling Qingsu, dan merasa bahwa dia mendapat banyak manfaat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa tingkat kultivasi Anda? Saya sedang berlatih Qi, kata Su Yang. Selama masa pelatihan Qi Anda, dapatkah Anda mengalahkan Zhao Long sampai mati dengan satu pukulan? Dia tidak mempercayai dialek itu. Karena saya berlatih 10.000 lapisan Qi, kata Su Yang. Dialek itu hampir tidak tersedak sampai mati. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu tidak memberitahu, jangan beritahu, tidak perlu menipuku dengan kebohongan kikuk ini. Su Yang tahu bahwa meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang percaya padanya. Pada saat ini, Ling Qingsu melakukan kesalahan, monster yang mirip gurita itu memiliki cakar lembut yang melilit Ling Qingsu dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang menjijikkan. Baik, ledakan, sosok Su yang bergerak, dan Fang Tianjian menghantam beberapa aura pedang putih, dan meledakkan monster-monster itu tanpa henti. Cakar binatang iblis itu dipotong oleh Su Yang dalam sekejap, dan Su Yang melompat dan mendarat di kepala bulat binatang iblis itu. Fang Tianjian meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan tiba-tiba ditusuk, kepala monster itu meledak seperti bunga tahu. Dialek itu tercengang, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Brengsek, seperti ini, kamu bilang kamu sedang dalam masa pelatihan Qi, yang menurut orang bodoh itu bodoh. Su yang menemukan alkimia batin pada monster yang mati itu, mengeluarkannya, dan memberikannya ke dialek. Makan ini, corak dialek itu tiba-tiba runtuh. Ini adalah alkimia batin dari monster buas. Jika kamu memakannya seperti ini, itu akan membunuhmu. Mengangkat kepalanya, dia menatap Su Yang dengan lidah pahit, saudaraku, kesalahan apa yang aku lakukan, kamu ingin aku mati. Jangan lupa subrek dan like.